Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Berjumpa lagi dengan saya Al-Fakir Mutawakil Fakih di YouTube, channel YouTube Masjid Al-Fat PSI Tangerang Selatan. Alhamdulillah, pada sore ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa. Pada sore hari ini, para jamaah Masjid Al-Fat dan juga para hadirin kaum muslimin dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan anugerah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah satu hari kita melewati berpuasa, maka kita masuk di hari yang kedua bulan suci Ramadan. Sebenarnya sangat mudah sekali logika orang berpuasa. Contoh begini, Allah kasih hari dalam satu tahun itu 365 hari. Tetapi Allah hanya minta kepada manusia itu cuma 30 hari dalam satu tahun untuk berpuasa. Itu pun kalau digenapkan berpuasa penuhnya itu adalah setengah hari, maka Allah cuma minta 15 hari kita untuk berpuasa. Sangat sedikit sekali. Berarti sisanya 350 hari terserah manusia untuk apapun. Maka hakikatnya berpuasa satu bulan itu adalah sangatlah sedikit di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, puncak daripada pencapaian bulan suci Ramadan yang pertama adalah kebahagiaan di dunia dan akhirat, yang kedua adalah menuju pada predikat, yakni orang yang bertakwa. Baik, kita bahas yang pertama dulu. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis dijelaskan bahwa farhatani lis-shaimi, kebahagiaan seorang yang berpuasa itu ada dua. Yang pertama adalah farhatun inda iftar, yaitu adalah kebahagiaan atau kesenangan ketika berbuka puasa. Dan sebentar lagi kita semua akan menikmati berbuka puasa. Mudah-mudahan semuanya sudah disediakan dengan baik, mulai dari kolaknya, makanan ringannya, teh manisnya, dan yang lain-lain. Dan itu sangat identik sekali di bulan suci Ramadan. Nah, kemudian ketika kita menjelang berbuka puasa, hati merasa bahagia, riang, gembira. Itulah menjadi salah satu puncak kenikmatan orang berpuasa di alam dunia ini. Tetapi ketika di akhirat nanti, yaitu inda liqa'illah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bertemunya? Itu tergantung daripada manusianya masing-masing. Apakah nanti bertemu di Jannatul Ma'wa, apakah bertemu nanti di Jannatul Na'im, ataukah nanti bertemu di Jannatul Firdaus. Tapi yang jelas bahwa kita nanti berpuasa itu kebahagiaannya di akhirat nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, puncak daripada berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang kedua adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, yang artinya hai orang-orang yang beriman. Kutiba ay bimakna furido, telah diwajibkan kepada kalian semua.
As-siyam yakni berpuasa. Sebagaimana Allah mewajibkan puasa itu pada orang-orang terdahulu dengan satu puncak tujuannya, yakni adalah la'allakum tattaqun, yaitu adalah menjadi orang yang bertakwa atau muttaqin. Lalu kemudian apa makna takwa tersendiri? Takwa di dalam pengertian Mufradat Al-Fadil Quran karya Al-Husain Muhammad bin Al-Mufaddal, beliau mengatakan bahwa takwa itu dari kata waqa wiqayah, yang artinya adalah hifdzus syai' mimma yu'dhihi wa yadurruhu, yaitu menjaga sesuatu, memelihara sesuatu dari segala sesuatu yang datang, baik itu yang baik ataupun yang menjadi bahaya. Jadi hifdzus syai', bahkan di dalam ayat lain di sana dimaknai ja'alan nafsu wiqayah, yaitu menjadikan diri kita itu wiqayah, mampu menjaga. Itulah predikat takwa yang menjadi titik puncak daripada kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Sedangkan menjaga itu adalah perkara yang sangat sulit sekali. Kalau kita melihat makna sabar di dalam ma'anil Quran, itu adalah al-imsak, sabar itu menjaga. Maka al-hifdzu al-imsak itu merupakan satu perjuangan yang tidak mudah kita lalui untuk menuju pada predikat yaitu muttaqin. Jadi sangat simpel sekali. Allah memberikan gambaran bahwa dengan hanya menjaga sesuatu apapun dari yang membahayakan, itulah masuk dalam kategori at-taqwa, orang-orang yang bertakwa. Hifdzul lisan, menjaga lisan kita. Hifdzuddin, menjaga agama kita. Hifdzul mal, menjaga harta kita. Karena menjaga itu lebih sulit dibandingkan dengan mendapatkan yang terbaik. Sahabat-sahabat jamaah Masjid Al-Fat, hadani Allah wa iyyakum. Kemudian predikat orang yang berpuasa pun di dalam ayat lain, wa antasumu khairul lakum, yakni berpuasalah, khairul lakum, maka itu lebih baik. Predikatnya itu adalah khair. Makna khair itu adalah ma yurghabu fihi al-kull, yaitu sesuatu yang dicintai, disenangi di dalam sesuatu itu secara keseluruhan. Itu adalah makna daripada al-khair. Wadidtuhu asyarr, lawan daripada khair itu adalah kejelekan. Maka al-khair, kebaikan, itu terbagi menjadi dua. Ada al-mutlaq wal muqayyad. Kebaikan itu ada yang mutlak sepenuhnya. Ketika kita mencintai sesuatu apapun sepenuhnya tanpa melihat sisi negatif apapun, maka itu adalah al-khair al-mutlaq, kebaikan yang mutlak, yang sifatnya biasanya adalah haliyah, tingkah laku. Tetapi ketika al-khair al-muqayyad, yang terbatas, maka di situ ada muqabalatul amrayni, yaitu perbandingan dari dua perkara atau dua sesuatu. Si A itu baik, si B itu jelek. Nah, maka itu kebaikannya adalah kebaikan yang muqayyad, yang terbatas. Lalu apa yang ada di dalam wa antasumu khairul lakum, wa antasumu khairul lakum, yang ada itu adalah al-mutlaq, al-khair al-mutlaq, yaitu kebaikan yang mutlak seluruhnya. Karena puasa itu ibadah yang paling enak. Apa enaknya? Orang berpuasa bisa sambil sholat, orang berpuasa bisa sambil ngaji. Coba orang sholat, ya bisa sambil puasa. Coba orang ngaji, ya bisa sambil sholat. Jadi puasa itu ibadah yang luar biasa. Oleh karena itu, sahabat-sahabat jamaah DKM Masjid Al-Fat rahimakumullah, puncak daripada kita berpuasa di bulan suci Ramadan itu adalah satu, kenikmatan di dunia berupa berbuka puasa, dan kenikmatan di akhirat itu adalah bertemu dengan Allah, dan yang ketiga itu adalah mendapat predikat orang-orang yang bertakwa.
Mudah-mudahan pada hari ini ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.